menyumbang tanah tuh masih kurang deh. Tadi saya masuk jalan itu sampai kita jatuh. Tolong kalau ada bagian keuangan atau sekdanya tolong dianggarkan itu, anggaran ini diperbesar itu. Saya boleh merintah bupati karena saya dukung beliau jadi bupati. Saudara tidak punya partai, saya punya partai. Dulu dia jadi bupati, saya dukung. Boleh saya perintah. Kalau saudara tidak berhak merintah bupati. Ini anggota DPR juga nih, calon bupati nih. Nyumbang dong sini. Boleh. Adik saya ini calon wakil bupati kira-kira saya lihat. Kalau saya lihat wajahnya masih kelihatan wajah. Jadi yang kita hadir semua ini saya ingin menyampaikan pesan kita, bukan saja kepada wisudawan, tapi kepada semua kita yang hadir ini. Sengaja saya tulis ini Pak Bupati ini kan ahli agama, kalau saya bukan Pak. Ahli merdeka. Nah, kira-kira begitulah. Tadi ada disampaikan firman Tuhan oleh Pak Bupati. Sekarang kalau saya menyampaikan hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu sejak dari belayan ibu hingga liang lahat. Yang kedua, utubul ilma walau bitsin. Kejarlah ilmu itu sampai negeri Cina. Saudara pernah ke Cina? Belum pernah. Saya 5 kali ke Cina. Di Cina itu Anda mengatakan mungkin negara komunis, ya. Tapi tidak ada yang namanya diskriminasi agama. Saya pernah ke provinsi Xinjiang dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, saya dibawa karena saya orang dekatnya Ibu Mega. Jadi satu-satunya saya dibawa 5 kali saya ke Cina. Di situ ada masjid besar, masjid yang sangat besar, dan kampung itu kampung Islam. Begitu saudara masuk, karena kita dikawal nih, dikawal sama tentara sama polisi. Bau kampung itu bau apa? Baunya kambing yang satenya segini-gini besarnya. Masjidnya Pak Bupati mungkin lebih besar dari Keruakmi masjid itu. Dan masjid itu bukan dibangun seperti ini Pak, pakai apa namanya ini beton-beton dada. Dibangun sama kayu yang tidak tahu namanya kayu apa. Tebalnya mungkin sama dengan badan kita, ini tebal papan kayu itu. Keliling. Di keliling tembok itu dituliskan seluruh ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mulai kita dari kanan Al-Fatihah, terus Alif Lam, terus sampai terakhir. Nah jadi kalau orang Cina belajar ngaji, pertama itu harus baca itu dulu Pak, yang ada di papan itu. Dan tunjukannya ada 3 meter kalau tidak salah. Umurnya masjid itu ribuan tahun. Kalau di sini kan sorbannya orang kecil-kecil, saya lihat kalau jadi tuan guru Pak. Kalau tuan guru yang di Cina segini Pak, benar. Nah, kalau dia sudah bisa baca keliling semuanya, tamat di situ, baru dia belajar kitab Pak. Kitabnya itu barangkali sebesar meja, 1 meja ini Pak. Tapi lapisnya itu dari kulit unta. Bayangkan. Kita pergi ke museumnya, bahwa di situ dari kitab pertama sampai kitab terakhir itu ada Pak. Dan dijaga kerukunan beragamanya, dijaga. Tidak kayak di sini bos, lain mazhab udah sering celah. Ayo, buktinya Lombok Timur aja berapa kali perang ini Pak Bupati, itu pusing deh nih. Padahal satu Bungkulan, kok bisa perang? Ini ada negara komunis, di situ ada Islam. Hebat. Belajar sampai negeri Cina. Apa maksudnya saya ini? Maksud saya itu ketika Anda sudah sudah jangan bangga. Saudara harus bisa berkomunikasi dengan alam semesta ini, terutama dengan sesama manusia seperti yang disampaikan tadi. Ya, ini tahu saya ini tempat ini Pak Bupati, tempat ini. Kenapa saya bisa jadi anggota DPR 8 kali aja? Kenapa 2?
Karena saya belajar seperti apa yang disampaikan Pak Bupati. Di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Sekarang dari sini bergeser ke barat namanya Serunduk, Semprong. Ini lewat saya ke Semprong dulu Pak. Habis dari Semprong ke situ sedikit sudah Penendem, udah beda. Sedikit lagi ke sana, apa namanya itu yang kita mau ke Jeruani itu. Batu putih ya, batu putih, Senyum, itu udah beda-beda. Artinya maksud saya ini kita harus bisa bergaul, kita harus saling isi dengan sesama manusia kita. Jadi tidak melulu ilmu itu, biar tinggi ilmu hebat. Tapi kalau tidak bisa bergaul, tidak bisa beradaptasi, mewajantahkan ilmunya, nonsen. Banyak sekarang dokter, profesor, ayo suruh turun berpolitik, ayo bertanding sama saya politiknya, nggak bisa. Atau ahli perdagangan, dokterandos, dokter, profesor, dokterandos keuangan apa, suruh turun ke pasar, kalah orang pasar Pak. Maksud saya di situ kita bisa beradaptasi saling isi, ya, mewajantahkan ilmu yang adik-adiknya dapat. Karena tadi saya ingat betul apa yang dibilang sama Pak Bupati, ayat tadi itu, yarfa'illahu lahu lajina aman minkum walajina utul ilmah derajat. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu itu pasti derajatnya lebih tinggi daripada yang dia menuntut ilmu. Sehingga ada orang yang paling pintar sedunia ini, orang Yahudi Pak, namanya Albert Einstein. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kira-kira betul nggak ini Pak, Bu Dokter? Betul nggak? Profesor Agen? Betul nih? Saya tidak pernah sekolah saya di SR. Tapi saya praktikkan. Jadi ayah-ayah kami ini, ayahnya Pak Sukiman, guru, kepala sekolah. Saudaranya Pak Agil ini teman saya, Pak Saleh Ali Idrus, PS. Dia yang melanjutkan perjuangan ayah saya. Tapi jauhnya sangat jauh, jalannya sangat jauh. Ada teman saya, mana orang sini pintar-pintar Pak Bupati. Ada teman sekolah di sini namanya Lalu Antawo ya, Celebung. Terus satu namanya Ratnawan. Itu orang-orang pinter. Kalau dulu namanya pasti alam sekolahnya. Tapi sayang dia cepat puas jadi pegawai negeri, cukup dengan golongan 2. Iya, kalau diteruskan sekolahnya hebat dia. Benar, orang pinter Pak, pinter di sini. Karena dekat dengan Tanjung Luar, makannya pindang. Orang Rumbu itu pinter karena makan pindang. Jangan dibilang. Iya, termasuk itu dokter tuh ikut-ikut juga makan pindang dari Rumbu dia. Dia kan ke kampungnya dia dijual dulu. Figurat ya. Oh iya. Bung Karno, pendiri bangsa, mengatakan belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Apa maksudnya itu? Nah nanti diterjemahkan oleh profesor dokter nanti. Ya, ini penyebabnya, ini bahaya nih, banyak radikal itu. Ya, sering terjadi kesenjangan antara harapan dan realitas, antara yang seharusnya dan senyatanya, atau antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dan apa yang ada di dalam kenyataan. Nah ini yang saya maksud Pak. Jadi teorinya memang hebat Pak, teori yang nama teori ini hebat, tapi mempraktikkan, karena agama mengatakan agama itu bil ilmi, ya Pak ya. Bil ilmi itu sudah bil apa Pak? Bil akli. Untuk apa? Bil amali, untuk diamalkan. Nah di dalam pengamalannya itu penting. Saya sudah sekolah agama, yang agama itu kan dokter itu. Tapi ini praktek saya. Sepanjang hidup saya bergaul dengan alam semesta ini. Kalau saya tidak bisa, saya tanya alam semesta ini. Dan jangan pernah berhenti. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti sama dengan mati. Berjalan terus.
sampai kamu ketemu apa yang kamu ajarkan. Ya, tentu maksud saya kebaikan-kebaikan ini terhadap kita semua, bukan saja kepada yang di wisuda, termasuk saya juga, gitu loh. Wawasan kita harus luas. Bertahan hidup cukup hanya mengandalkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi juga harus mengerti bidang lain seperti sejarah, politik, hukum, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Kenapa Pak Karno atau Pak Dahlan itu bisa menguasai dunia ini? Kenapa Pak Karno itu bisa membuat Asia Afrika negara non-blok? Karena dia pinter, dia menguasai 10 bahasa. Ki Agus Salim 7 bahasa. Maka kepala negara Mesir sekali akan peleng, kamu sini, kamu sini. Kumpul, kita bikin negara non-blok, kita lawan Barat itu. Kira-kira begitu kalau kita menguasai ilmu. Dulu bapaknya ini, Pak Juwain ini guru saya walaupun dia Golkar. Saya bilang, oh, saya boleh dong nanya. Dulu yang buat sekber Golkar itu bapak saya loh, sama bapak. Saya bilang, oh betul ada. Apa yang anda tanya? Kenapa Golkar bisa berkelahi sama P3? Saya bilang, waktu itu saling bunuh P3 sama Golkar di Indonesia. Saya pengurus partai paling kecil tahun 77, ingat saya waktu itu. Karena apa? Panas. Tidak bisa menahan emosi satu sama lainnya. Tapi saya belajar dari situ. Nah, kira-kira Pak Mugni akan mengalami seperti itu nanti di jalannya. Tolong hati-hati Pak Mugni. Pak Bupati jadi bingung, ya. Jadi tadi Pak Korwil nih menyebut pernah ke ruangan saya. Jadi dulu apa namanya sekarang? UIN ini tidak ujuk-ujuk berdiri, bos. Dulu Stein namanya. Jadi IAIN siapa? Nih. Jam 1:30 malam Megawati tanda tangan. Bukan saya nyombongkan diri, tidak. Ini saksi nih. Pak Lukman sama siapa namanya? Satu, dokter siapa namanya masuk ke dalam ini? Asnawi datang ke rumah saya. Saya mau disogok uang, bos. Saya nanya presiden, jangan. Saya mau dikasih uang sama Pak Lukman, sama Pak Asnawi. Saya bilang, bos jangan. Saya ini nanya Megawati, ada presiden, bos. Pokoknya bapak terima dari itu. Jadilah, ya. Jadi IAIN saya sering marah-marah sama rektornya IAIN itu. Karena anak kuliah, bangkunya jangan sampai begitu Pak Bahari ya. Bangku itu saling rebut muridnya. Pak Bupati saya merebut, saya marah. Saya kan pengawas dari Komisi 8. Ngomong bagaimana supaya bisa menjadi UIN anak-anak. Oke, saya bilang, jadilah dia UIN. Apalagi? Bukan saya menjadi kebanggaan untuk supaya saudara milih saya. Enggak. No, tidak. Saya pun kemari bukan itu, tidak. Ya. Itu semua itu dari atas sana. Allahumma lamani alima ataita wala mu'tiya lima manata wala rada lima kadaita wala yang ta'u jadi mikajat. Kalau aku sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka jadilah aku. Gak ada kalian bisa menenang, gak bisa. Ini pegangan teguh saya. Jadi bukan saya kemari kepada Pak Bahari pilih saya, enggak. Tapi saya mengenang bapak saya, mengenang paman saya, ya. Sampai paman saya kawin di sini punya anak, yaitu Mayor Jenderal Suparman tuh, ibunya orang sini bos, masih keluarganya Pak Bahari ini. Ayah saya membuat sekolah. Jadi kalau sekarang masih selesai dokter, berapa dokter? Saya tanya berapa dokter sini? Selatan nih. 5 belum bangga saya, belum. Profesornya paling enggak 10, dokternya 50 baru hebat. Bayangkan ayah saya dari bapak ente disekolahin sampai ente jadi, ayo. Bayangkan, itu makanya saya tulis, guru itu adalah sumber mata air, bukan air mata. Saya bikin slogan seperti itu. Ya, nggak pernah mengharapkan apa-apa kok guru. Bagaimana Pak Guru mau gini? Jangan mau menjadi kepala
eselon 2 terus nggak mau jadi guru. Mana ini Pak Bupati? Hah? Apa perlu kita kembalikan lagi dia? Gurunya guru. Luar biasa. Jadi sekolah tinggi tarbiyah Palapan Nusantara ini didirikan pada tahun 20 April 2007 dengan pendidikan yang bagus seperti kita dengar dari Pak Korwil tadi. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan menjadi universitas, Pak. Ya. Dan saya berbilang besok saya akan ngomong sama Dirjen Islam, pendidikan Islam, bahwa makanya saya foto-foto tadi seperti ini saya. Ya. Saya baru tahu kalau ada ini di sini, baru tahu saya. Kalau saya tahu dari dulu 10 tahun saya di Komisi 8 dan 5 tahun saya panitia anggaran. Saya kirim ke Maluku, saya kirim ke Irian, saya kirim kemana itu. Saya punya aspirasi. Iya, bahwa saya tidak tahu kalau di kampung saya sendiri ada seperti ini. Jadi Pak Bupati maunya berangkat kayaknya. Jangan lupa deh jalan itu deh diperlebar. Yalah, bolehlah kita. Hah? Ini kalau wakil bupati juga masih saya perintah. Kalau nggak saya dukungnya. Iya. Bagaimana Pak Mukni? Iya, jangan main-main. Hah? Bukan didukung dulu. Oh iya, kalau itu pastilah. Kalau itu pasti kan ada Pak Profesor Adil juga di situ. Nanti. Ya. Jadi kesimpulan saya terakhir, kita perlu camkan kata-kata seperti apa yang disampaikan sama Pak Bupati Al-Makmur telah berpesan. Salah satu juga, kalau manusia tanpa ilmu sama dengan binatang. Jadi kita ini perlu berilmu, ya. Itu barangkali yang saya sampaikan Pak Ketua, Pak Pembina, Pak Korwil, ibu-ibu, oh ibu. Dan saudara-saudara sekalian, nanti tadi Pak Korwil bilang tentang perhatian saya kemari, tidak perlu saya diberitahu Pak, sekarang baru saya tahu soalnya. 10 tahun saya ke situ, 5 tahun saya anggota panitia anggaran, udah banyak itu mestinya Pak. Kan cuma sekarang baru saya tahu juga masalahnya. Dan insya Allah saya bukan berjanji, tapi ini adalah kewajiban ya, kewajiban kita bersama. Tidak saja itu dia mau NW ke dia mau apalah, tidak urus saya, ya. Yang penting pendidikan, ya. Mau pakai NW pakai lain, tidak urus saya, ya. Yang penting pendidikannya saya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.